apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama katarak atau penanganannya ini harus seperti apa? Apakah bisa diidentifikasi sejak dini dan apa yang harus dilakukan agar terbebas dari katarak? Seperti apa pelayanan juga yang dimiliki oleh KMN Eye Care ya dalam penanganan kasus katarak ini. Kami bahas mendalam bersama dengan dokter spesialis mata KMN Eye Care, Dr. Ricky Eroroh yang sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Dr. Ricky, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir ke CNBC Indonesia. Ini semacam edukasi juga ya untuk masyarakat terkait mengenai katarak. Karena katarak ini sepertinya penyakit yang memang common di sekitar kita juga suka dan sering terlihat begitu ya. Tapi kadang pasti ada, nggak mungkin cuma common. Itu memang karena itu life seumur hidup kita pasti akan mengalami begini. Pasti akan mengalami situ. Pasti akan mengalami itu berarti memang siapapun berpotensi berarti. Pasti, tidak terkecuali. Termasuk dokter, saya juga jadi dokter tetap akan mengalami katarak. Tidak. Itu kalau misalnya kita bisa mengetahui lebih dalam itu karena memang si organ mata ini ada semacam titik kelelahannya tersendiri atau apa sih sebenarnya yang menyebabkan kemudian penyakit katarak ini memang sesuatu yang memang lekat dan dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, katarak itu sebetulnya itu memang berhubungan dengan kita lihat itu sebenarnya kekeruhan daripada kekeruhan daripada lensa. Nah, kekeruhan ini kan umumnya berhubungan dengan terutama dengan faktor usia. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga yang seperti yang tadi sudah di awal dialog itu bahwa mulai dari yang baru lahir aja ada yang udah bisa mengalaminya. Tetapi memang ini lebih melekat pada mereka yang dianggap tua. Nah, kapan sebetulnya dianggap tua? Nah, ini yang bingung kita. Sebetulnya itu mulai mata ya, khusus mata ya. Itu mata itu dianggap mulai mengalami penuaan. Itu startingnya umur 40 loh. Startingnya umur 40? Banyak orang enggak sadari kan. Cuman nanti orang, waduh masa sih? Iya, cuman maksudnya kapan dia mengalami gangguan dan kapan harus dioperasi. Nah, ini yang beda-beda. Gitu. Tadi si penuaan mata sebagai organ tubuh kita itu sudah mulai di usia kita masuk 40 tahun itu sudah mulai penuaan. Bedanya dengan ubanan kan sama. Sudah muncul juga ya dok ya. Tetapi kadang kita memang nggak sadar ya bahwa mungkin ada sesuatu yang berkurang gitu ya. Tapi kalau sejauh ini kasus-kasus yang muncul biasanya di umur berapa melaporkan dengan adanya gangguan dok? Oke, gangguan memang itu apalagi yang sekarang itu orang semakin mulai lebih banyak yang menyadari apalagi dengan adanya yang kita lakukan di KMN dari mulut ke mulut sudah banyak menceritakan bahwa di mana pemeriksaan lebih awal itu lebih baik kan gitu. Dan yang saya lihat sekarang terutama dalam 5-10 tahun terakhir ini yang umur-umur 50-60an yang saya operasi udah banyak. Tapi 40-an juga udah banyak sekarang. Ya seharusnya itu pada saat mulai gangguan dengan apalagi kita sekarang teknologi dan penggunaan mata kita itu semakin banyak menggunakan alat gadget gitu ya. Nah itu maksudnya masalah keperluan, bukan gara-gara gadgetnya kita jadi katarak, bukan. Gara-gara mulai merasa bahwa kalau dulu mungkin penglihatan itu sudah sedikit buram tapi ya kalau kerjanya cuma nyangkul di kebun yang cuma lihat pemandangan luas-luas kadang-kadang sulit untuk membedakan bahwa ini sudah terganggu atau tidak. Tapi setelah kita dengan adanya tulisan-tulisan yang sudah semakin kecil yang dimana semua dengan adanya screen yang ada begini maka detailnya kita sudah semakin melihat ternyata mulai terganggu ya. Nah itu sebetulnya mulai ketahuan bahwa ya itu mulai ada tanda-tanda katarak tapi diperiksa dulu. Bener nggak? Kalau tadi dokter bilang kan sebenarnya dari sisi faktor usia itu udah yang paling utama ya. Walaupun memang ada yang genetik dibawa dari lahir ya. Tapi kalau kita bicara mengenai sejauh mana kemudian penyakit ini menimpa kita lebih cepat gitu ya dok. Artinya adalah datangnya mungkin lebih 40-an awal atau mungkin di bawah 40 udah kena katarak. Itu karena lifestyle ngaruh juga nggak sih dok? Kayak misalnya polusi udara atau apa itu termasuk salah satu kontributor juga nggak sih dok? Kalau memang dibilang begitu, kalau memang dicari benang merahnya pasti ada sih. Pasti ada. Apakah dia apalagi termasuk perokok, alkohol, kemudian apalagi yang diabetes yang kadang-kadang untuk dalam kesehariannya itu jarang kontrol. Nah itu kalau mau dicari itu pasti ada. Tapi yang memang betul-betul yang jadi penyebab utamanya itu adalah karena faktor usia. Oke, tanda-tanda awal dok yang bisa dirasakan oleh si calon penderita katarak yang paling sering gitu. Misal apa sih? Kadang kita kan suka nggak ngeh bahwa itu katarak atau bukan ya. Karena kayak mata buram, oh mungkin udah umur
jadi plus kali ini kacamata sebelumnya minus tapi jadi plus misalnya gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak pemahaman gitu bahwa memang ini adalah suatu indikasi atau tanda-tanda katarak. Oke, tanda katarak itu diawali dengan yang normal umumnya ya, itu apakah dia sebelum umur 40 dia berkacamata atau tidak. Oke. Nah, harusnya pada saat mulai masuk umur 40 itu kayaknya membaca mulai. Nah, itu artinya sudah ada mulai gangguan akomodasi. Nah, akomodasi ini berhubungan dengan kelenturan lensa. Nah, pada saat lensa itu sudah tidak mulai lentur, sebetulnya strukturnya di dalam itu mulai berubah kan. Nah, itu tanda awal. Cuman orang selalu berpikir bahwa itu bukan katarak, tapi sebetulnya itu tanda awal. Cuma karena pada saat itu masih bisa terkoreksi baik dengan bantuan kacamata, maka apakah itu perlu dioperasi? Belum perlu. Nah, jadi disitulah sebenarnya kesadaran kita untuk mulai memeriksakan sampai sejauh mana itu ini sebaiknya dilakukan operasi aja. Seperti apa tuh tahap-tahapnya, Dok? Yang misalnya kayak kalau belum operasi berarti semua katarak belum tentu langsung operasi ya, Yes, Dok? itu setuju. Karena semuanya pada takutnya begitu katarak harus menuju ke ruang operasi untuk operasi, Dok. Tapi ternyata tidak ya? Tidak. Jadi nanti gini, kan itu makanya diharapkan tuh masyarakat menyadari hal ini, apa susahnya sih kita periksa. Cuma jadi satu momok di masyarakat bahwa kalau ke dokter itu kan mau berobat, nah itu salah. Ke dokter itu adalah konsultasi. Apa salahnya sih kalau mau ke dokter periksa itu bahwa, dok mau diperiksa mata saya ada apa sih, bagaimana, kenapa dengan begini sudah mulai buram, tapi dengan kacamata masih baik. Nah, di saat-saat itu kan kita lihat kalau dikoreksi dengan kacamata masih baik, artinya setidaknya itu masih bagus untuk digunakan matanya. Tapi pada saat-saat tertentu di mana harusnya dengan kacamata masih bisa terbaca dengan baik, yang ada standar pemeriksaannya kan. Nah, sudah tidak terbaca, nah itu mulai terganggu. Nah, katarak mulai terganggu ini itu sudah warning. Tolong diperiksa lebih rutin lagi ya, karena ini nanti mungkin menjadi sudah waktunya untuk dioperasi. Jangan tunggu nanti tinggal begini itu. Jadi fungsi sudah buta, ketika kita ngelihat bahwa fungsi mata kita udah sangat berkurang, apalagi untuk kehidupan sehari-hari seperti baca gitu, untuk beraktivitas itu berarti sudah harus ada kesadaran dari diri kita gitu ya. Kalau ketika di awal tuh nggak dioperasi, berarti ada treatment khusus kah atau ada apa, Dok, biasanya? Nah, ini yang jadi masalah sekarang di masyarakat umum, bahwa seakan-akan bahwa katarak itu bisa diobati. Nah, itu menurut dalam penelitian yang ada sekarang itu sebetulnya yaitu bahwa tidak ada katarak yang bisa diberikan obat, diberikan tetes, diberikan vitamin, diberikan, tidak ada. Itu karena proses. Kalau bisa sih sebetulnya kita tidak akan pernah jadi tua kan, begitu. Karena itu kan prosesnya. Bagaimana seandainya kita mau melihara, bisa kan kita minum vitamin kemudian rambut yang mau uban tidak jadi uban? Nggak mungkin kan. Nah, itu yang sebetulnya adalah obat-obat yang ada itu hanya untuk tetap menjaga kesehatan. Tapi katarak itu adalah satu penyakit. Ingat baik-baik bahwa katarak itu adalah satu penyakit yang bisa diobati tetapi tidak bisa dicegah. Ingat bahwa itu penting sekali. Karena banyak usaha semua yang dilakukan sekarang, termasuk ada, mohon maaf ya, itu mungkin ada orang-orang tertentu yang ingin menggunakan situasi menjual obat untuk mencegah katarak. Itu terus terang sama sekali tidak mungkin. Dan kesadaran itu bisa muncul dari kita dan juga mulai untuk lebih peduli dengan kesehatan mata kita. Sebenarnya berapa sih, Dok, yang dianjurkan gitu pemeriksaan mata rutin gitu kan? Mungkin ini nggak banyak yang tahu bahwa orang rasanya kayak pemeriksaan yang lain rutin, tapi matanya lupa nih ya bahwa ternyata ada kecenderungan atau bukan ada kecenderungan bahwa kita ada resiko menuju ke katarak semua gitu ya. Seperti apa, Dok, yang harus dilakukan dalam proses pemeriksaan awal? Tidak ada salahnya dianjurkan pada mereka yang berusia umur 40-an ke atas. Kalaupun misalnya ada waktu yang agak sulit, untuk tidak ada salahnya tiap 2 tahun maksimal sekali diperiksa aja. Karena itu pasti ada perubahan-perubahan tertentu. Nah, di saat itu rata-rata orang cuma periksa kacamata baca, kacamata ini. Tapi sebetulnya untuk mengenai kondisi lensa itu sendiri jarang sekali diperiksakan. Nah, hal-hal itu yang kadang-kadang cuma ganti kacamata. Yang perlu diingat bahwa apabila sebetulnya perubahan ukuran kacamata yang begitu cepat, apalagi kadang-kadang baru 2-3 bulan sudah berubah, dan itu tanda bahwa katarak yang sebetulnya yang semakin progresif itu. Nah, dengan teknologi yang ada sekarang malah itu lebih enak, karena makanya saya berusaha untuk bikin satu pandangan kepada masyarakat, ayo usahakanlah secepat mungkin operasi katarak itu dilakukan. Karena toh tetap sama, kalau kamu menunda itu tetap nanti akan
berujung pada justru malah terlambat datangnya.